Fakta Operasi Penaklukan Galilea. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, Anda pasti sudah tahu Israel menyerang Hezbollah di Lebanon. Alasan Israel sederhana, karena Hezbollah duluan menyerang Israel sejak 8 Oktober 2023. Banyak orang yang mungkin heran, kok bisa-bisanya Israel menyerang Hezbollah yang gak ada hubungannya dengan Hamas yang melakukan penyanderaan, yang melakukan teror pada 7 Oktober 2023. Sebetulnya Israel juga berhak mempertanyakan hal tersebut. Kenapa Hezbollah ikut-ikutan melakukan teror terhadap Israel yang sama sekali sebetulnya tidak ada urusan lagi dengan Hezbollah di Lebanon. Lagi pula Israel dan Lebanon tidak ada hubungan diplomatik. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin Anda belum tahu, Hezbollah memang punya rencana jahat menyerang Israel. Bahkan mereka menamakan operasi penaklukan Galilea yang dilekatkan ketika mereka menyerang atau rencana mereka menyerang Israel. Padahal Bapak Ibu tahu, Galilea adalah tempat yang ada di Alkitab kita. Dan kita sebagai orang Kristen tentu sangat tahu bahwa banyak sekali momen kehidupan Tuhan Yesus yang dilalui di Galilea. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus pulang kembali dari Mesir bersama dengan orang tuanya, mereka akhirnya bermukim di Nazaret, wilayah di Galilea. Lalu mujizat pertama Tuhan Yesus itu terjadi di Kana. Kana ini di daerah Galilea. Lalu di Galilea ia juga menyembuhkan anak pegawai istana di kota Kapernaum. Kapernaum lokasinya juga di Galilea. Dari Alkitab juga kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus sedang di Danau Galilea, Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan saudaranya Andreas yang menjadi murid-murid pertama Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu pula, Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea untuk memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, jarak antara perbatasan Lebanon ke Galilea atau ke Danau Galilea itu sekitar 610 km. Nah, tentu saja mereka, Hezbollah ini punya kemampuan untuk meluncurkan roket-roket hingga sampai ke Galilea. Saudara, Anda tentu juga ingat bahwa di Galilea, di Danau Galilea ini banyak sekali terjadi mujizat. Dalam cerita yang mungkin Anda masih ingat waktu sekolah minggu dulu, bagaimana Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Ketika mereka sedang naik perahu bersama-sama dengan murid-murid ketakutan karena ada angin yang kuat sekali. Dan Tuhan Yesus di perahu itu hanya tidur saja. Dan akhirnya dibangunkan oleh murid-murid dan angin ribut diredakan. Lalu yang saya berkesan juga adalah bagaimana murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air Danau Galilea. Dan ketika Petrus menyaksikan hal tersebut, ia ingin mendekati Yesus. Kemudian Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Dan Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Dan akhirnya Petrus melompat keluar dari perahu, dan ketika ia fokus berjalan kepada Tuhan Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Nah, peristiwa yang dialami oleh Petrus ini membuat saya punya satu kata mutiara yang saya sebut sebagai, jika ingin mengalami mujizat, saya harus berani lompat dari perahu. Nah, itulah yang saya selalu imani, bahwa kita harus berani, tentu saja berani melakukan kebenaran.
Karena apa? Ketika kita fokus pada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami mujizat. Nah, Bapak Ibu, dari begitu banyak mujizat yang terjadi di Danau Galilea dan di sekitar area Galilea, saya yakin iblis tentu tidak tinggal diam. Iblis pasti ingin memusnahkan jejak sejarah, fakta-fakta yang pernah ada terjadi di wilayah Galilea ini. Karena itulah iblis menginspirasi Hezbollah untuk melakukan operasi yang dinamakan Operasi Galilea. Bukan kebetulan, Bapak Ibu. Sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, baik dari sisi yang baik maupun dari sisi yang jahat. Mereka pasti sudah punya rencana. Karena itulah Israel melakukan perlawanan terhadap Hezbollah. Dan menurut saya, apa yang dilakukan oleh Israel sesungguhnya adalah bukan hanya untuk melindungi wilayah Israel. Yang jelas-jelas tentu mereka berhak mempertahankan diri, mereka berhak melindungi tanah air mereka dan penduduk wilayah Israel. Tetapi di balik itu juga Bapak Ibu, Israel sedang membela umat Kristen. Karena apa? Umat Kristen sangat berkepentingan tentang daerah Galilea. Jadi saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua, ketika Israel melakukan operasi kontra terorisme, ini adalah sesuatu yang bukan mengada-ngada. Tetapi ini adalah sebuah keputusan yang memang harus dilakukan. Israel tidak mau berperang. Karena itu jangan mencoba menyerang Israel. Jangan pernah mencoba menyerang kedaulatan wilayah Israel. Dalam hal ini, saya sebagai umat Kristen, saya berterima kasih kepada pemerintah Israel karena telah melindungi wilayah Galilea. Saya tentu berkepentingan dengan seluruh wilayah tanah perjanjian. Saya membutuhkan tanah ini karena ini adalah my homeland. Tanah air saya juga. Secara rohani, tanah perjanjian adalah tanah air setiap orang Kristen. Tanah perjanjian, tanah di mana Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, lalu bangkit dan naik ke surga, dan akan datang kedua kali. Semuanya terjadi di tanah perjanjian Israel, bukan di tempat lain, bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Indonesia Bapak Ibu, tetapi di Israel. Karena itu terima kasih Anda telah mendoakan pemerintah Israel agar hikmat Tuhan turun atas mereka ketika mereka mengambil keputusan untuk melawan terorisme. Dan saya juga berterima kasih kepada Anda semua yang mendoakan bangsa Israel agar mereka diluputkan dari niat orang jahat, niat para teroris. Damai dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi orang damai. Tetapi kita tidak bisa berdamai dengan teroris. Karena damai hanya bisa tanpa teroris. Terima kasih. Saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel.